Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriani Dwi Astuti, bertindak sebagai kuasa hukum penggugat yaitu Tuan Andi. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01 SK SKH 3 2024 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Tuan Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Januari 1980, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Melati nomor 25, Kecamatan Sukaraja, Kota Bogor. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut pemberi kuasa. Dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada 1. Advokat Febriani Dwi Astuti SH.MH. 2. Advokat Wahyu Pratama SH. Keduanya adalah advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor hukum Santoso dan Rekan yang beralamat di Jalan Pajajaran nomor 45 Bogor, baik sendiri-sendiri maupun secara khusus. Untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak sebagai penggugat dalam perkara perdata wan prestasi yang akan diajukan terhadap nama Tuan Budi, alamat Jalan Raya nomor 88, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sehubungan dengan perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah, di mana tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tanggal 15 Januari di Bogor. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Advokat Febriani Dwi Astuti SH.MH. 2. Advokat Wahyu Pratama SH. Keduanya advokat dan konsultan hukum yang berkantor di kantor hukum Santoso dan Rekan, beralamat di Jalan Pajajaran nomor 45 Bogor, berdasarkan surat kuasa nomor 01 datar SK SKH datar 3 datar 2024 tanggal 1 Maret 2024, bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Januari 1980, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Melati nomor 25, Kecamatan Sukaraja, Kota Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan wan prestasi terhadap nama Tuan Andi, alamat Jalan Raya Puncak nomor 88, Kecamatan Cisarua, Bogor, Cisarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. 1. Posita dasar gugatan. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama 300 juta rupiah dibayarkan saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 rupiah dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. 3. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama, namun hingga 6 bulan setelah tanggal perjanjian, tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran tahap kedua sebagaimana telah disepakati. 4. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi kepada tergugat agar melunasi kewajibannya namun tidak diindahkan.
5. Bahwa alasan tergugat menunda pembayaran karena belum mendapatkan pinjaman dari bank tidak dapat dijadikan dasar pembenaran hukum sebab keterlambatan tersebut merupakan kelalaian (1 prestasi) yang menimbulkan kerugian material bagi penggugat. 6. Bahwa akibat prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain dan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan ekonomi. 7. Bahwa berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata, pihak yang melakukan prestasi wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. 3. Tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut. 1. Primer A. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. B. Menyatakan bahwa telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. C. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. D. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi keterlambatan sebesar 100 juta rupiah. E. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat tertanggal 15 Januari 2023. 2. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 3. Biaya perkara. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian surat gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Bogor berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum Advokat Febriani Dwi Astuti SHMH, Advokat Wahyu Pratama SH. Demikian pembacaan gugatan kami yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, setelah mencermati dan eksepsi tergugat, kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa kami selaku penasihat hukum penggugat dalam perkara prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi, dengan ini mengajukan replik atas nota pembelaan, jawaban dan eksepsi yang telah disampaikan oleh tergugat dan tim penasehat hukum pada sidang sebelumnya. Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari secara seksama seluruh isi jawaban dan pembelaan dari pihak tergugat, kami berpendapat bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pihak tergugat tidak berdasar hukum, tidak sesuai fakta, dan tidak dapat melemahkan substansi gugatan yang diajukan oleh penggugat. Bahwa dalam perkara ini substansi pokok yang harus dinilai oleh majelis hukum yang mulia adalah apakah tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Terhadap pertanyaan tersebut, jawaban hukum jelas dan tegas. Tergugat telah melakukan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHP Perdata, yaitu kelalaian memenuhi prestasi setelah ditegur secara patut melalui somasi. A. Mengenai dalil force majeure, keadaan memaksa, bahwa dalam jawabannya terhadap
Jawabannya, tergugat menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah disebabkan oleh belum cairnya pinjaman dari bank. Dalil tersebut tidak dapat diterima sama sekali karena alasan belum cair pinjamannya tidak memenuhi unsur keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa dalam peristiwa di luar kemampuan manusia yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dihindari seperti bencana alam, perang, kebakaran, atau kebijakan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan kontrak. Sedangkan keterlambatan proses administrasi bank adalah hal yang bersifat pribadi dan sepenuhnya berada dalam kendali tergugat sendiri. Lebih lanjut, dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 2216/PDT/1993 ditegaskan bahwa kesulitan keuangan atau keterlambatan pencairan kredit tidak termasuk keadaan memaksa. Dengan demikian, dalil pembelaan tergugat harus ditolak seluruhnya. B. Mengenai dalil itikat baik, bahwa tergugat mengaku telah beritikat baik dengan upaya mengajukan kredit bank untuk melunasi sisa pembayaran. Namun itikat baik tersebut disertai tindakan nyata, bukan hanya alasan atau janji. Fakta menunjukkan bahwa hingga 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian, tergugat tidak juga melunasi kewajibannya. Meskipun telah menerima 2 kali somasi tertulis dari penggugat tanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023. Somasi tersebut memberikan tenggang waktu cukup bagi tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun tidak dipenuhi. Maka sesuai pasal 1238 KUH Perdata, tergugat telah lalai secara hukum dan dapat dinyatakan telah melakukan wan prestasi. C. Mengenai kerugian yang diderita penggugat, bahwa dalil tergugat yang menyatakan bahwa kerugian penggugat bersifat spekulatif adalah tidak berdasar dan tidak sesuai fakta. Penggugat telah mengalami kerugian nyata berupa hilangnya kesempatan menjual tanah kepada pihak lain selama lebih dari 6 bulan, serta penurunan nilai jual tanah di kawasan Cisarua, Bogor, yang merupakan kerugian ekonomi nyata. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi sebesar 100 juta rupiah adalah rasional dan proporsional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1246 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ganti rugi meliputi biaya, kerugian, dan uang. 1. Tanggapan atas nota pembelaan tim nasihat hukum tergugat. A. Ekspresi kurang pihak, bahwa tergugat beralasan gugatan penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan PPAT yang membuat akta jual beli. Dalil tersebut tidak relevan dan keliru dalam penerapan hukum karena PPAT bukan pihak dalam sengketa wan prestasi, melainkan hanya penjabat umum yang membuat akta peralihan hak. Perkara ini bukan sengketa administratif tentang keabsahan akta jual beli, melainkan sengketa wan prestasi dan memenuhi kewajiban pembayaran sehingga PPAT tidak perlu ditarik sebagai pihak. Dengan demikian, eksepsi ini patut ditolak. B. Eksepsi prematur,
bahwa tergugat menyatakan gugatan diajukan secara prematur karena belum ada pembatalan perjanjian. Dalil tersebut tidak berdasar hukum karena penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi tertulis yang sah menurut pasal 1238 KUH Perdata. Somasi merupakan bentuk teguran hukum yang cukup untuk menimbulkan kelalaian hukum. Hal ini ditegaskan dalam Jurisprudensi MA nomor 254 K/SIP/1983 yang menyatakan bahwa somasi tertulis sudah cukup untuk menimbulkan kelalaian hukum bagi pihak yang tidak memenuhi prestasi, maka eksepsi prematur harus ditolak seluruhnya. C. Eksepsi tidak berdasar hukum, bahwa alasan tergugat tidak dapat melunasi karena faktor di luar kendali tidak dapat dibenarkan. Dalam perjanjian tertanggal 15 Januari 2023, para pihak telah dengan jelas menentukan batas waktu pelunasan 3 bulan sejak penandatanganan, yaitu paling lambat 15 April 2023. Perjanjian ini sah dan mengikat berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata, sehingga tergugat terikat secara penuh untuk melunasi tepat waktu karena lewat dari tanggal tersebut. Tergugat tidak memenuhi prestasi, maka wan prestasi telah terjadi secara otomatis. D. Tanggapan terhadap gugatan rekonvensi, bahwa tergugat mengajukan gugatan balik dengan alasan bahwa tindakan penggugat telah merusak reputasinya. Dalil ini tidak berdasarkan karena mengajukan gugatan adalah hak konstitusional warga negara sesuai pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 dan pasal 118 HIR. Menurut hak di pengadilan bukan perbuatan melawan hukum, melainkan bagian dari penegakan keadilan. Oleh karena itu, rekonvensi tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dasar hukum di atas, kami selaku penasihat hukum penggugat menyatakan bahwa seluruh ekspensi jawaban dan pembelaan tergugat tidak berdasar hukum. Sementara dalil gugatan penggugat terbukti benar dan beralasan hukum. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam konvensi 1. Menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah secara tunai kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam rekonvensi. 1. Menolak seluruh gugatan rekonvensi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan penggugat adalah sah dan berdasarkan hukum. 3. Menyatakan tergugat tidak berhak atas ganti rugi imaterial apapun. Demikian replik ini kami sampaikan dengan penuh hormat dan keyakinan akan keadilan yang akan ditegakkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami percaya bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, saksi, serta fakta yang terungkap persidangan, tergugat
telah nyata melakukan wan prestasi dan karenanya wajib menanggung akibat hukumnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih. Bogor, 15 April 2024. Penasihat Hukum Advokat Febriani Dwi Astuti, SH.MH. Yang mulia, kami ajukan bukti surat sebagai yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Tuan Andi, alamat Jalan Raya Puncak nomor 10, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini menyampaikan bukti-bukti dalam perkara perdata wan prestasi perjanjian jual beli tanah. Nama Tuan Budi, alamat Jalan Melati nomor 45, Cisarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut tergugat. 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. 2. Berdasarkan perjanjian, pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap 2 sebesar 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu jatuh tempo pada 15 April 2023 hingga 15 Juli 2023, 6 bulan setelah perjanjian ditandatangani, tergugat belum selesai melunasi pembayaran tahap kedua. 4. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi masing-masing pada tanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023, namun tidak ditanggapi oleh tergugat. Akibat kelalaian tersebut, penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain dan menanggung biaya administrasi tambahan. Berdasarkan uraian di atas, tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian, tidak mengindahkan somasi yang dikirim oleh penggugat, menyebabkan kerugian secara material dan potensi bagi penggugat. Bukti-bukti yang diajukan. 1. Bukti P datar 1, perjanjian jual beli tanah. 2. Bukti P datar 2, bukti pembayaran tahap 1 uang muka. 3. Bukti P datar 3, surat somasi pertama. 4. Bukti P datar 4, surat somasi kedua. 5. Bukti P datar 5, fotokopi sertifikat tanah. 6. Bukti P datar 6, bukti kerugian. Berdasarkan bukti-bukti di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor agar 1. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atas perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 2. Menghukum tergugat untuk melunasi pembayaran 700 juta rupiah kepada penggugat beserta denda keterlambatan sebesar 6% per tahun sesuai asas keputusan. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 50 juta rupiah atas kerugian yang diderita penggugat. 4. Menyatakan bahwa apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka perjanjian jual beli tanah dinyatakan batal demi hukum dan tanah kembali menjadi milik penggugat sepenuhnya. Kami meminta Yang Mulia menyatakan tergugat wan prestasi dan menghukum tergugat melunasi pembayaran serta ganti rugi.
Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan seluruh pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi dan bukti-bukti surat, kami menyampaikan kesimpulan bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat, terbukti bahwa tergugat telah lalai wan prestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu sebagaimana tercantum jelas dalam perjanjian jual beli, bahwa alasan yang dikemukakan tergugat mengenai belum cairnya pinjaman bank bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum dan menunda pembayaran karena kewajiban tergugat bersifat tanpa syarat. Perjanjian tidak mencantumkan klausul ketergantungan pada pihak ketiga. Tergugat tidak menunjukkan bukti kuat mengenai hambatan yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, alasan tergugat lebih bersifat pribadi dan administratif, sehingga tidak termasuk kategori force majeure sebagaimana diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Sebaliknya, bukti-bukti penggugat menunjukkan bahwa penggugat telah melaksanakan perjanjian dengan baik. Penggugat mengalami kerugian finansial dan hilangnya peluang untuk menjual tanah kepada pihak lain. Tergugat telah diberikan kesempatan melalui dua somasi tetapi tidak memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, penggugat memohon majelis hakim untuk menerima seluruh gugatan dan menolak seluruh eksepsi serta jawaban tergugat. Primer memohon kepada majelis hakim 1. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 2. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi, baik material maupun imaterial, sesuai perhitungan penggugat. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti penggugat. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bogor, 25 Maret 2024. Hormat kami, kuasa hukum Febriani Dwi Astuti SH.MH, Wahyu Pratama SH.MH. Demikian kesimpulan kami. Terima kasih yang mulia. Demikian simulasi persidangan sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara wan prestasi jual beli tanah. Simulasi ini bertujuan menunjukkan kemampuan menyusun argumentasi hukum, mengajukan bukti, serta berinteraksi dalam proses persidangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.